variabel ekonomi makro. Ini kita telah singgung pada pertemuan pertama bahwa sebenarnya bahasan dalam ekonomi makro itu pada intinya ada 3 hal ini gitu ya. Yang pertama adalah PDB, kemudian yang kedua adalah inflasi, dan yang ketiga adalah pengangguran. Ya. Dan saya akan memberikan gambaran sedikit terkait dengan hal ini. Kita akan membahas ketiga hal ini. Pertama kita akan membahas apa itu PDB gitu ya. Oke. PDB pertama kita artinya dulu, karena kalian harus tahu arti dari PDB dengan benar gitu ya. Kalau kita mendefinisikan PDB paling enggak ada 3 hal yang harus ada. Ya. Pertama adalah bahwa PDB itu adalah nilai barang dan jasa akhir. Nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah negara pada periode tertentu. Pada periode tertentu. Saya tadi menyebut bahwa paling nggak ada 3 hal yang kalian harus sebut saat mendefinisikan PDB. Yang pertama adalah PDB ini adalah nilai barang dan jasa akhir. Artinya barang mentah, kemudian barang intermediat itu tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB. Karena barang-barang ini itu masih akan diproduksi selanjutnya, gitu ya. Yang dihitung adalah nilai akhirnya, agar kita tidak menghitung secara ganda atau double counting, gitu ya. Jadi yang pertama yang menjadi perhatian kita adalah PDB itu adalah nilai barang dan jasa akhir, gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kalian pahami adalah PDB ini diproduksi dalam sebuah negara, artinya dalam batas negara tertentu. Di dalam PDB ini adalah domestik, jadi kita tidak memasukkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain, walaupun dikonsumsi dalam negeri, tapi kalau itu produk negara lain tidak masuk dalam PDB, gitu ya. Jadi terminologi atau kata yang kedua yang perlu ditekankan adalah diproduksi dalam sebuah negara tertentu. Dan yang ketiga adalah PDB itu adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara dalam periode tertentu. Jadi periode tertentu itu bisa 1 tahun atau tahunan, bisa 1 kuartalan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah PDB itu bukan akumulasi barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia dari pertama kali Indonesia didirikan misalnya, dari zaman kemerdekaan misalnya sampai sekarang, bukan seperti itu, tetapi hanya dalam periode tertentu saja. Kalau PDB tahunan, PDB tahun 2020 misalnya adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di tahun 2020 saja, ya, bukan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Itu adalah 3 hal yang perlu kalian ingat saat mendefinisikan dari PDB itu. Oke. Kemudian PDB itu bisa dihitung dengan 3 cara. Oke. Ada 3 pendekatan untuk menghitung PDB ini. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Oke. Pendekatannya adalah pendekatan produksi. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Idealnya ketiga hal ini akan menghasilkan nilai yang sama. Kenapa menghasilkan nilai yang sama? Logikanya gini. Dengan pendekatan produksi, ini sebenarnya adalah tadi nilai barang dan jasa akhir tadi yang diproduksi. Nah, nilainya berapa? Itu kan berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh unit ekonomi kan, sesuatu yang dibeli oleh unit ekonomi kan. Kalau di sini berarti pendekatan produksi sama dengan pendekatan pengeluaran nilainya. Nah, kenapa harus sama dengan pendekatan pendapatan? Karena sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh unit ekonomi itu akan menjadi pendapatan pihak lain. Kalau kita nilai dengan pendekatan pendapatan, seharusnya nilainya juga sama juga, gitu ya. Itulah mengapa tadi saya tekankan bahwa PDB bisa dihitung dengan 3 cara, 3 pendekatan. Produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Kita lihat satu persatu. Pendekatan produksi.
pendekatan produksi tadi saya sudah mengungkapkan ini adalah nilai barang dan jasa akhir. Nilainya berapa? Jadi sebenarnya ini adalah akumulasi dari P dikalikan dengan Q. Harga dikalikan dengan kuantitas. Pokoknya semua barang yang diproduksi di dalam negeri itu dinilai. Jadi PDB ini bukan nilai dalam unit, tetapi nilai dalam rupiah. Nilai dalam satuan mata uang gitu ya. Jadi harga dikalikan dengan kuantitas. Nah, harga ini, P ini bisa dengan dua cara. Harga pada periode T atau saat ini misalnya, pada periode T. Periode T ini artinya saat ini, sekarang. Periode penghitungan PDB itu. Ya. Atau harga di tahun dasar. Tahun dasar ini adalah tahun yang dipilih tahun tertentu gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia saat ini adalah tahun dasar 2010 misalnya. Nah, kalau harganya ini menggunakan harga saat ini, maka PDB-nya kita sebut sebagai PDB nominal. Kalau menggunakan harga di tahun dasar, kita sebut sebagai PDB real. Nah, PDB real ini, kita kan misalnya di tahun 2019 atau di periode T-1 misalnya, kita punya PDB. Kemudian di periode selanjutnya kita punya PDB juga. PDB-nya PDB real di sini. Oke. Di tahun selanjutnya juga ada PDB real atau periode selanjutnya gitu ya. Nah, perkembangannya, pertumbuhannya atau kenaikannya ini yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi ya. Ini yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, nah dari rumus ini berarti pertumbuhan ekonomi misalnya kita sebut sebagai growth gitu ya. Pertumbuhan ekonomi ini berarti rumusnya adalah PDB real tahun T. Ini terminologinya real ya, PDB real. Dikurangi PDB real periode sebelumnya T-1 dibagi dengan PDB real tahun sebelumnya gitu kan, dikalikan dengan 100%. Ini kita sudah memperoleh konsep pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi itu hubungan antara PDB real dengan pertumbuhan ekonomi. Ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua, dari PDB real, PDB tadi ada PDB nominal, ada PDB nominal, ada PDB real. Kalau kita bandingkan, ya, berarti PDB yang nominal dibagi dengan PDB yang real dikalikan dengan 100, ini angkanya namanya PDB deflator. Ya, paling enggak dari PDB ini kita ada dua konsep ini, ada PDB deflator, ada pertumbuhan ekonomi. PDB deflator ini nanti bisa digunakan untuk menghitung inflasi. Salah satu cara untuk menghitung inflasi. Gitu ya. Kita balik lagi ke sini ya. Oke, kelupaan. Pendekatan pengeluaran. Kita tadi sudah membahas, saya tadi sudah membahas bahwa apa yang diproduksi itu kan nanti akan dibeli oleh unit ekonomi. Unit ekonomi itu siapa? Rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan oleh mereka inilah yang merupakan PDB dengan pendekatan pengeluaran. Jadi akhirnya kita memperoleh terminologi bahwa Y, PDB itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah net export gitu ya. C-nya itu apa? C-nya ini adalah consumer expenditure, artinya pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk non investasi gitu ya. Itu pengeluaran rumah tangga, bisa barang yang tahan lama, durable, ada yang barang cepat rusak, non durable gitu ya. I itu apa? I ini adalah gross
private investment. Private investment artinya ini adalah investasi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Investasi yang dilakukan oleh rumah tangga apa? Membeli rumah, contohnya. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan apa? Ada beberapa. Yang pertama adalah non-residensial. Dia beli mesin, dia beli peralatan untuk investasinya dia. Yang kedua adalah residential investment. Perusahaan itu membangun perumahan atau membangun apartemen. Dan satu lagi adalah inventory investment. Dia menambah inventorinya dia, barang persediaannya dia. Oke, itu I. G, ini adalah government expenditure dan investment. Government expenditure dan investment artinya pengeluaran dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Pengeluaran pemerintah, ya pengeluaran pemerintah gitu ya, untuk apa saja, membeli barang, membeli jasa, termasuk membayar pegawainya. Investasi pemerintah membangun jembatan, membangun infrastruktur jalan gitu ya, itu investment. Kalau NX itu net ekspor, berarti ekspor dikurangi dengan impor. Oke. Ini adalah pendekatan pengeluaran. Intinya, sekali lagi, pendekatan pengeluaran ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh unit ekonomi untuk membeli produk dan jasa dalam negeri, gitu ya. Itu pendekatan pengeluaran. Kita ingat sekali lagi, unit ekonominya bisa rumah tangga, bisa perusahaan, bisa pemerintah, bisa masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri itu yang mengkonsumsi barang kita, berarti itu menunjukkan ekspor, gitu ya. Makanya net ekspor ini adalah ekspor dikurangi dengan impor. Tetapi ada konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan, konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah barang-barang dari luar negeri. Seharusnya itu tidak masuk PDB, maka kita keluarkan dengan impor ini. Itulah mengapa rumusnya C ditambah I ditambah G ditambah net ekspor, gitu ya. Itu pendekatan pendekatan PDB dengan metode pengeluaran. Nah, sekarang terakhir pendapatan. Kalau dengan pendekatan pendapatan, berarti PDB itu adalah nilai balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Pemilik faktor produksi. Kalau PDB, berarti nilai balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi saat dia memberikan faktor produksinya untuk produksi di dalam negeri, gitu ya. Itu PDB. Oke. Nah, tetapi kita punya terminologi lain, yaitu PDB versus PNB, gitu ya. Nah, PDB ini fokusnya ini adalah D, itu adalah domestik. Ini fokusnya adalah barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara. Dalam sebuah negara. Kalau PNB, ini fokusnya adalah warga negara, gitu ya. Berarti PNB ini adalah barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara dimanapun. Yang penting adalah warga negaranya dia, dimanapun, baik di dalam negeri atau luar negeri. Nah, PNB ini juga berarti dia adalah balas jasa, pendekatan pendapatan kan, balas jasa yang diterima oleh warga negara atau faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara. Kalau PNB Indonesia berarti warga negara Indonesia, dimanapun dia bekerja, gitu ya, atau berproduksi. Dia bekerja atau berproduksi. Oke. Tidak memperhatikan di mana dia berproduksi. Bisa di dalam negeri atau luar negeri. Yang penting warga negara itu menghasilkan, gitu ya. Oke. Makanya kita memperoleh hubungan bahwa PNB ini adalah PDB
ditambah pembayaran faktor dari luar negeri, ini adalah dari luar negeri, dikurangi pembayaran faktor ke luar negeri, gitu ya. Nah, ini hubungannya seperti ini. PNB itu adalah PDB ditambah pembayaran faktor dari luar negeri. Pembayaran faktor dari luar negeri ini sebenarnya mencerminkan pendapatan yang diperoleh oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu masuk PNB Indonesia. Dikurangi dengan pembayaran faktor ke luar negeri, artinya di dalam PDB tadi, waktu memproduksi barang dan jasa di dalam negeri itu ada menggunakan faktor dari luar negeri, di mana pembayaran ini kita keluarkan dari PDB, gitu ya. Kita memperoleh PNB ini akhirnya. Ya, seperti itu. Itu hubungan antara PNB, PDB, PNB dengan PDB. Gitu. Oke, seperti itu. Itu terkait dengan PDB. Oke, sekarang kita beralih ke inflasi. Oke, kita beralih ke inflasi. Oke. Inflasi. Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa inflasi ini artinya adalah kenaikan harga secara umum dan dihitung dengan tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi ini bisa dihitung dengan dua cara juga. Yang pertama dengan PDB deflator tadi, seperti yang saya sudah sampaikan, PDB deflator. Satu lagi dengan IHK, Indeks Harga Konsumen, atau Consumer Price Index, CPI, gitu ya. Kita lihat satu persatu. Dan ini yang lebih umum digunakan ya, penghitungan inflasi, tingkat inflasi itu umumnya itu digunakan dengan metode penghitungan IHK atau CPI. Tapi kita lihat dari PDB deflator dulu. Di sini tingkat inflasi saya lambangkan sebagai P ya. Tingkat inflasi di sini berarti PDB deflator periode T dikurangi PDB deflator periode T-1, periode sebelumnya, dibagi PDB deflator periode sebelumnya. Kita memperoleh tingkat inflasi di sini. Oke, itu satu, caranya dengan PDB deflator. Oke, nanti ada perbedaan penghitungan inflasi ini. Detailnya nanti lihat di video. Oke, sekarang, ini yang paling umum digunakan menghitung inflasi dengan cara IHK atau CPI. Oke. IHK. Untuk menentukan inflasi dari IHK ini, langkah-langkahnya yang harus ditentukan adalah yang pertama, tentukan keranjang. Atau yang disebut dengan market basket, gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya adalah semacam wadah tempat belanja-belanja, gitu ya. Di sini banyak barang, gitu kan. Mungkin ada pakaian, ada makanan dan sebagainya. Pokoknya semua barang dimasukkan ke sini yang mencerminkan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya ada 835 komoditas kalau di Indonesia, gitu ya. Mungkin sudah berubah, tapi mungkin sekitar 800-an, gitu. Ada 800 komoditas. Nah, keranjang ini harus ditentukan barangnya apa, dan jumlahnya berapa, ya. Pertama kita menentukan keranjangnya dulu. Ini dilakukan oleh BPS kalau di Indonesia. Oke. Dengan survei biaya hidup atau SBH, gitu ya. Pokoknya intinya pertama untuk menentukan inflasi kita tentukan keranjangnya dulu. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai keranjangnya, nilai dari barang-barang ini berapa rupiah, gitu ya. Tentukan nilai keranjangnya. Dengan harga saat ini
dan dengan harga di tahun dasar. Harga di tahun dasar untuk saat ini yang digunakan oleh BPS adalah 2018 gitu ya. Intinya kita menentukan nilai keranjangnya dulu dengan harga saat ini dan harga dari keranjang ini dari tahun dasar. Ingat, keranjang itu sudah ditentukan barangnya apa dan jumlahnya berapa. Yang kita ubah hanya harganya ya. Nah, misalnya ini kita dapat A, ini kita dapat B gitu ya. Kalau kita membandingkan antara A dibagi dengan B, kemudian kita kalikan dengan 100, inilah IHK, Indeks Harga Konsumen. Gitu ya. Jadi kita tentukan keranjangnya dulu, yang pertama, barangnya apa, jumlahnya berapa. Kemudian kita nilai keranjangnya dengan harga saat ini, yaitu yang pertama. Kemudian kita nilai keranjang itu dengan harga di tahun dasar. Terus kita bandingkan, A dibagi dengan B berapa. Kita kalikan dengan 100, kita dapat IHK. Ya, kita dapat Indeks Harga Konsumen. Oke, berarti kita langkah selanjutnya adalah kita menentukan IHK. Tadi rumusnya sudah ada. Yang keempat, baru kita bisa menentukan inflasi atau tingkat inflasi. Oke. Tingkat inflasinya berapa? Berarti IHK periode T, periode saat ini, misalnya kalau kita menghitung tingkat inflasi saat ini, dibagi dengan IHK periode sebelumnya. Oke. Kalau bulanan berarti bulan yang lalu, kalau tahunan berarti tahun yang lalu gitu ya. Tergantung definisi dari inflasinya, mau inflasi bulanan atau inflasi tahunan. Dibagi dengan IHK periode sebelumnya. Inilah tingkat inflasi dikalikan dengan 100%. Dikalikan dengan 100%. Oke. Inilah tingkat inflasi. Oke, gitu ya. Itu cara memperoleh tingkat inflasi. Langkah-langkahnya seperti itu. Kita tentukan keranjangnya, market basket. Kita tentukan nilai keranjangnya. Ada dua nilai, dengan harga saat ini atau harga di tahun dasar. Terus kita menentukan IHK dengan membandingkannya itu dikalikan dengan 100. Karena kalau kita bicara indeks, itu biasanya kalau sama berarti indeksnya 100. Jadi kalau P saat ini sama dengan P dasar kan 1 dikalikan dengan 100. Itulah mengapa dikalikan dengan 100. Bukan 100% ya, biasanya 100. Itu untuk menunjukkan IHK. Nah, kalau tingkat inflasi berarti perkembangan IHK itu. Berarti IHKT dikurangi IHK sebelumnya, dibagi IHK sebelumnya dikalikan dengan 100%. Kita dapat tingkat inflasi sekian persen. Oke, itu tingkat inflasi. Oke, satu lagi. Oke, yang akan kita bahas adalah pengangguran. Oke. Nah, untuk pengangguran kita enaknya menggunakan map. Oke. Jadi kita ada penduduk gitu ya. Penduduk. Oke, kita ada penduduk, ada jumlah penduduk tertentu. Kita bisa kategorikan menjadi dua, lebih besar atau sama dengan 15 tahun usianya, sama yang kurang dari 15 tahun. Ini yang kemudian disebut dengan usia kerja. Ini yang bukan usia kerja. Oke. Di usia kerja ini kita bisa bedakan menjadi dua juga. Oke. Angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Kita sekarang fokusnya ke bukan angkatan kerja. Siapa itu bukan angkatan kerja? Yaitu penduduk dengan usia lebih besar atau 15 tahun dan dia menjadi ibu rumah tangga. Dia menjadi murid atau mahasiswa. Dia adalah seorang pensiunan yang sudah tidak bekerja atau memiliki cacat fisik ya, yang tidak bisa bekerja. Orang-orang ini itu bukan angkatan kerja. Selebihnya itu adalah angkatan kerja, ya.
ibu rumah tangga ini untuk kebanyakan ya, kalau mungkin di dalam sebuah rumah tangga yang mengurusi rumah tangga misalnya seorang bapak, sedangkan yang bekerja adalah ibu, berarti ya bapak rumah tangga ya, masuk bukan angkatan kerja di sini. Tapi pada umumnya adalah ibu rumah tangga, yang dia memang tidak bekerja untuk memperoleh uang, tetapi dia mengurusi rumah tangga, gitu ya. Oke, selebihnya sekali lagi dia adalah angkatan kerja. Nah, di antara angkatan kerja ini, itu ada yang bekerja, ada yang sementara tidak bekerja, ada satu lagi dia adalah pengangguran, yang penganggurannya disebut dengan pengangguran terbuka. Oke, pengangguran terbuka berarti dia itu sebenarnya nggak bekerja, oke, tidak bekerja, tetapi pengen kerja, tapi belum dapat, ya, itu pengangguran terbuka. Oke. Atau lagi mempersiapkan kerja, ya. Pokoknya intinya dia belum bekerja. Mungkin sudah diterima di suatu perusahaan, tapi dia belum bekerja, maka dia pengangguran terbuka juga. Dia belum diterima di mana-mana dan sedang mencari pekerjaan, berarti dia pengangguran terbuka juga. Konsepnya dia belum bekerja, ya. Nah, siapa yang bekerja itu? Orang yang bekerja ini adalah dia dalam 1 minggu paling tidak 1 jam dia bekerja. Jadi misalnya BPS ini melakukan survei nih ke sebuah keluarga gitu ya. Tanya nih, dalam seminggu ini gitu ya, bekerja atau enggak? Bekerja Pak, saya dapat uang, tapi saya kerjanya hanya 1 jam, selebihnya saya tidur-tidur. Maka dia dihitung bukan pengangguran, dia sudah dihitung bekerja, gitu ya. Jadi paling tidak adalah 1 jam dia itu bekerja, gitu ya, itu bekerja. Kalau sementara tidak bekerja ini apa? Sementara tidak bekerja ini adalah orang yang sebenarnya sudah punya pekerjaan, sebenarnya bekerja, tetapi tidak bekerja. Mungkin karena sakit, gitu ya, mungkin karena cuti, mungkin seperti sekarang mogok kerja, gitu ya. Bukan pengangguran kalau mogok kerja, dianggap mogok, gitu ya. Atau petani yang menunggu panen, gitu ya. Jadi dia di rumah saja. Ini berarti sementara tidak bekerja, gitu ya. Tapi dia sudah punya pekerjaan, tetapi karena ada kondisi tertentu sehingga dia tidak bekerja, tetapi bukan pengangguran. Nah, selebihnya berarti dia pengangguran, gitu ya. Nah, kalau bekerja nanti kita bisa kelompokkan lagi menjadi bekerja penuh atau bekerja tidak penuh. Bekerja tidak penuh ada yang setengah menganggur atau mungkin dia bekerja paruh waktu, gitu ya. Jadi di sini bekerja ada yang penuh, bekerja penuh atau tidak penuh. Ya. Bekerja penuh ini paling tidak dia 35 jam dalam 1 minggu. Kalau kurang dari 35 jam, ini berarti tidak penuh. Yang tidak pernah penuh ini ada yang setengah menganggur, tapi ini bukan pengangguran ya, hanya setengah menganggur, ada yang paruh waktu. Bedanya apa setengah menganggur dan paruh waktu? Setengah menganggur itu, oke, dia belum settle, dia pekerjaannya belum ada 35 jam, dan dia itu sebenarnya sedang mencari pekerjaan yang lebih layak, pekerjaan yang memberikan hasil yang lebih baik, pekerjaan yang mungkin waktunya lebih lama, gitu ya. Dia belum puas dengan kondisi saat ini, maka dia setengah menganggur. Tetapi mungkin sebagian orang memang tipikal pekerjaannya seperti itu, kurang dari 35 jam, gitu ya. Hanya beberapa jam saja dia bekerja dalam sehari, maka dia dikategorikan sebagai paruh waktu, gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, itu pengangguran. Nah, dari definisi ini kita bisa punya 2 terminologi. Yang pertama, tingkat pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka, ya. Ini berarti jumlah orang dalam keadaan pengangguran terbuka, jumlah orangnya berapa? Oke.
dibagi dengan jumlah orang dalam angkatan kerja. Jumlah orang dalam angkatan kerja. Ini kita sebut sebagai tingkat pengangguran terbuka kalau dalam hal ini. Yang kedua adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini sama dengan jumlah angkatan kerja. Berapa juta jiwa ini jumlah angkatan kerjanya, dibagi dengan jumlah usia kerja, penduduk yang usianya di atas atau sama dengan 15 tahun. Kita dapat dua terminologi ini, gitu ya. Oke, jadi itu sesuatu yang kalian harus paham terkait dengan variabel ekonomi makro, PDB, inflasi, dan pengangguran. Oke, paling dari saya cukup sekian. Kita sekarang akan melanjutkan lagi lebih detailnya ke video di YouTube. Tetapi sebelum itu, kalau ada pertanyaan silakan saya persilakan. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa? Hana, Pak. Oh, Hana. Oke, Hana, silakan. Pak, izin bertanya untuk metode penghitungan PDB, kan tadi ada 3 metode ya, Pak ya? Nah, itu untuk ketiganya itu apakah digunakan secara bersamaan atau hanya memilih satu metode saja yang biasanya, yang umum digunakan di Indonesia seperti itu, Pak? Jadi, kalau PDB kan triwulanan, ada yang terbit ya, triwulanan, itu biasanya dia menggunakan terminologi pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Yang produksi dan pengeluaran itu nilainya sama. Bagaimana kalau beda? Kalau beda, itu yang dianggap benar adalah metode produksi. Di metode pengeluaran nanti ada satu item namanya diskrepansi statistik, yang menggambarkan mungkin ada sesuatu yang tidak tercatat, mungkin ada kesalahan statistik gitu ya. Jadi nanti nilainya sama. Kalau beda, ya dan pasti beda sih. Itu biasanya ada satu item tadi, selain tadi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non pemerintah, gitu ya. Ada pembentukan modal tetap, ada pemerintah, ada ekspor impor. Ada satu lagi diskrepansi statistik untuk mengakomodir perbedaan antara produksi dengan pengeluaran. Gitu. Ada lagi? Kan GDP tertinggi itu kan adalah di negara Cina sama negara Amerika Serikat. Iya. Itu kan saya di semester yang pengantar itu semester 1 yang GDP itu adalah mengukur kesejahteraan suatu negara. Itu apakah GDP menjadi alat ukur kesejahteraan negara karena GDP-nya tinggi, itu apakah dipicu karena penduduknya tinggi juga? Karena kan dua negara dari Cina sama Amerika ini kan penduduknya sangat luar biasa banget, makanya menjadi tinggi atau memang benar-benar sejahtera gitu, Pak? Ya. Jadi gini, apakah PDB menunjukkan kesejahteraan? PDB itu syarat perlu, tetapi tidak mutlak. Ya. Kalau pengen sejahtera, ya PDB harus tinggi. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Alasannya apa? Yang pertama, alasannya tadi Prima sudah menyebut sepertinya. PDB itu kan sebenarnya kan barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negaranya situ ya, di dalam negara itu. Kalau orangnya banyak, pasti memproduksinya juga banyak, gitu kan? Jadi tidak heran kalau negara dengan penduduk banyak, PDB-nya akan tinggi. Itulah mengapa Indonesia itu masuk 20 besar negara dengan PDB tertinggi, akhirnya masuk G20 kan. Karena itu tadi, karena kita penduduknya banyak. Ya. Oke. Maka seringnya yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan itu adalah PDB real per kapita, ya, dibagi dengan jumlah penduduk. Tetapi apakah itu juga sudah menunjukkan kesejahteraan? Ternyata belum. Karena apa? Karena PDB itu kan semacam kue yang diproduksi. Misalnya saya anggap sebagai kue gitu ya. Di dalam rumah tangga ada 5 orang, ada kue, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kue itu ternyata baginya nggak rata. Ada yang dapat banyak banget gitu ya, ada yang enggak. Yang enggak kan nggak sejahtera kan. Gitu. Yang enggak itu pasti nggak sejahtera. Itulah mengapa PDB belum tentu menggambarkan kesejahteraan, karena mungkin tidak terbagi merata, mungkin ada yang namanya kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan dengan Gini ratio, gitu ya.
kita kayaknya nggak membahas Gini ratio di makro. Tapi intinya kalian harus tahu bahwa Gini ratio Indonesia nggak terlalu bagus itu ya, 0,39 sampai 0,4 gitu ya, sekitar itulah 0,39 atau 0,4 gitu ya. Itu berarti belum merata. Jadi mungkin PDB besar tapi dinikmati oleh sekelompok orang. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, apakah orang dengan uang banyak itu akan sejahtera? Ya, pengukuran kesejahteraan mungkin iya, uang banyak sejahtera. Tapi kan ada pengukuran lain, rasa aman, rasa senang, rasa nyaman, keindahan alam, ada alam yang rusak atau enggak. Nah, hal-hal ini yang tidak tercermin dalam PDB, enggak tercermin dalam PDB. Jadi kesimpulannya iya, PDB ini dia syarat perlu untuk sejahtera, tapi bukan mutlak gitu ya, untuk menggambarkan kesejahteraan. Oke, yang lain silakan. Oke, kalau enggak, saya cukupkan ya Zoom kita. Ternyata sudah lama kita Zoom. Kita udah 1 jam lebih ya, 1 jam seperempat. Saya sudah posting, saya sudah upload di video, linknya juga sudah ada di Classroom, silakan dipelajari. Agak banyak, saya buat 8 video, rata-rata mungkin 7 menitan, cuman inflasi agak banyak, hampir 20 menit. Jadi kalau secara total sepertinya sampai dengan selesai nanti nggak ada waktu sisa. Sebenarnya saya pengen latihan soal, cuman waktunya kayaknya sudah habis. Jadi minggu depan kita kuis, tapi sebelum kuis kita akan latihan soal. Kita akan latihan soal untuk membahas soal terkait dengan ini, penghitungan PDB, penghitungan inflasi, dan penghitungan pengangguran gitu ya. Oke, silakan kerja kalian, saya yang istirahat sekarang.